Kenalkan, nama saya Yusuf Adi Pratama. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Susah dan Bahagia Kami Lakukan Bersama. Nama saya Alif. Saya merupakan seorang anak kilang minyak yang kaya raya. Hidupku elegan. Apa saja yang kuinginkan tentu bisa. Tetapi kalau permasalahan sahabat ataupun teman, saya tidak bisa. Sebab apa? Sebab saya memiliki sifat yang pendiam dan jutek. Waktu itu saya bersekolah di SMA negeri. Waktu MOS, saya punya sahabat tetapi cuma sebentar saja. Karena saya pendiam, sulit buat berteman. Setelah 2 jam sehabis MOS, saya juga menemukan kelas dan teman-teman yang ada di kelas. Waktu itu terdapat orang mendekati saya. Namanya Rizky. Ia kurang sanggup, tetapi ia banyak teman waktu MOS. Rizky mendekati saya sebab ia kasihan sama saya tidak memiliki sahabat. Rizky saat itu mendekati saya dengan membagikan saya santapan. Saya juga saat itu pertama-tama sombong, tetapi karena ia memaksa, akhirnya pun saya menerima santapan darinya. Saya juga mulai bergaul dengannya. Keesokannya, saya diajak ke rumahnya. Rizky adalah anak yatim. Bapaknya wafat karena sakit stroke. Pada waktu itu, ingin membawa ke rumah sakit, tetapi terkendala oleh masalah biaya. Sehingga bapaknya dirawat di rumah saja. Selang seminggu setelah itu, penyakit bapaknya kambuh lagi. Serta penyakitnya kian parah. Dan pada akhirnya Bapak Rizky terpanggil oleh Yang Maha Kuasa. Rizky pun masih juga tidak yakin bahwa bapaknya pergi untuk selamanya. Seminggu sehabis bapaknya wafat, ia mengambil alih posisi bapaknya bagaikan kepala keluarga serta tulang punggung untuk keluarganya. Ia memiliki adik wanita yang bernama Aisyah, kelas 2 SD. Aisyah juga menolong bundanya berjualan gorengan. Itu juga kadangkala laris manis, kadangkala tidak. Sedangkan Rizky, setelah pulang sekolah, ia juga berangkat ke pasar untuk mencari nafkah keluarganya di rumah. Tiap hari, ia jadi kuli panggul. Saya juga menangis memandang keadaan rumahnya yang atap-atapnya telah bolong, cat bilik rumahnya telah kumal. Pekerjaan bundanya yang menjadi cuci, tiap hari mendapatkan order baju dari orang sebelahnya. Dalam satu hari pemasukan mencuci baju dari bundanya tidak seberapa, cuma 10.000 hingga 40.000 rupiah. Kadangkala dapat buat makan saja. Rizky juga tidak sempat memohon apa-apa dari bundanya. Buat duit sekolah, duit saku, dan lain-lain. Rizky mendapatkan duitnya hasil dari kuli panggulnya di pasar. Sebenarnya saya ingin menolong, namun ia menolak dengan halus, karena segan saja sama saya. Pada suatu hari, saya juga ke rumahnya untuk menolong dan bekerja di pasar. Saat itu ia menolak buat bekerja dengannya, tetapi saya tetap ngotot buat bekerja dengannya. Akhirnya, ia juga menerima pulang. Sekitar jam 8 pagi hingga jam 5 sore, saya membantunya. Awalnya mengangkut beban yang kubawa sebab menjejaki bagaikan kuli panggul. Tetapi ku coba untuk membantu Rizky. Pada akhirnya, saya mengangkut beberapa barang yang memiliki pelanggan Rizky. Dan akhirnya kami berdua mendapatkan duit 60.000 rupiah. Rizky sebenarnya memberiku duit, tetapi saya tolak. Liv,
Ini buatmu, sebab kamu sudah menolong saya. Saya juga menanggapi, nggak haruslah, itu kan buat kamu. Saya sudah ada duitku sendiri. Itu buatmu aja. Kalian perlu duit buat sekolah. Akhirnya ia menaruh duitnya di dalam saku. Jam 5.30 sore kami berdua kembali ke rumah Rizky. Duit tersebut bagaikan dibagikan buat bundanya buat beli beras serta lauk pauk. Besoknya hari Senin pagi saya berangkat ke sekolah. Saya menjemputnya di rumah dengan membawa mobil. Lis, mari naik mobil saja, berangkat bersama. Rizky menanggapi, tidak Ahlif, lebih baik saya berjalan kaki saja. Kemudian saya menyautnya, janganlah Lis, nanti malah kesiangan loh, karena ini sudah jam 7. Ya udah deh, saya turut sama kalian, kata Rizky. Nah, gitu dong, kita berangkat kembali bersama. Sebab saat ini saya memiliki... Nah, gitu dong, kita berangkat kembali bersama. Sebab saat ini saya memiliki sahabat spesial seperti kamu, ucap saya. Kami juga menangis senang seakan-akan ini suatu mukjizat. Kami juga peluk hangat sebab senang jadi teman dan sahabat. Terima kasih.